Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeti Sukmawati dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 18620700012 dari Prodi PG PAUD. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang mengambil judul Pengelolaan Peserta Didik di Pendidikan Anak Usia Dini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 5 dari mata kuliah Manajemen PAUD dengan dosen pengampu Ibunda Dr. Rita Aryani MM. Baiklah, untuk pembahasan yang akan kita bahas pada PPT kali ini yaitu 1. Latar belakang pentingnya pengelolaan kegiatan di lembaga PAUD, KB, dan TPA. 2. Pengelolaan kegiatan di kelompok bermain atau KB. 3. Pengelolaan kegiatan di Taman Penitipan Anak atau TPA. Latar belakang pentingnya pengelolaan kegiatan di lembaga PAUD, kelompok bermain, dan TPA. Pendidikan anak usia dini sangatlah penting dilaksanakan sebagai dasar bagi pembentukan kepribadian manusia secara utuh, yaitu untuk pembentukan karakter, budi pekerti luhur, cerdas ceria, terampil, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan anak usia dini dapat dimulai di rumah atau dalam keluarga. Perkembangan anak pada tahun-tahun pertama sangatlah penting dan akan menentukan kualitasnya di masa depan. Pengelolaan kegiatan kelompok bermain KB, ruang lingkup pengelolaan lembaga PAUD berdasarkan rentang usia kehidupan adalah 0,0 tahun sampai 2 tahun di pendidikan keluarga, 2,1 tahun sampai 6 tahun di pendidikan Taman Penitipan Anak atau TPA, 3 tahun sampai 6 tahun di kelompok bermain KB, 4 tahun sampai 6 tahun Taman Kanak-kanak, 6,1 tahun sampai 8 tahun di SD kelas awal. Pengelolaan kegiatan di Taman Penitipan Anak TPA. Pentingnya pelayanan yang terpadu, kesehatan gizi, psikososial, agama, dan pendidikan untuk anak usia lahir 3 tahun. Hal ini sebagai upaya meletakkan dasar-dasar perkembangan yang baik pada diri anak secara holistik, sehingga anak dapat mengenal diri dari lingkungannya. Semua kegiatan dilaksanakan dengan bermain sambil belajar yang dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani serta memberikan rasa aman dan menyenangkan bagi anak. Hakikat pengelolaan kegiatan kelompok bermain merujuk pada 1. Pengertian anak bayi 3 tahun atau batita. 2. Karakteristik perkembangan fisik, kognitif, sosial, emosional. 3. Teori psikologi perkembangan anak. 4. Kontinum perkembangan belajar anak. 5. Bentuk pendidikan di kelompok bermain. Tujuan pengelolaan kegiatan di kelompok bermain adalah untuk meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar siap memasuki pendidikan selanjutnya dan untuk pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya bagi anak. Pendekatan pengelolaan kegiatan di kelompok bermain dilakukan berdasarkan dengan prinsip berikut. 1. Prinsip pendidikan anak usia dini yaitu berorientasi pada kebutuhan anak, belajar melalui bermain, kreatif dan inovatif, lingkungan yang kondusif, menggunakan pembelajaran terpadu, mengembangkan keterampilan hidup, menggunakan berbagai media dan sumber belajar. Selanjutnya prinsip perkembangan anak dan prinsip belajar melalui bermain.
Jalur dan bentuk layanan pendidikan anak usia dini di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas bagian 7 pasal 28 ayat 14, yaitu sebagai berikut. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Kedua, pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, atau informal. Pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak atau TK, Raudatul Atfal atau RA, dan bentuk lain yang sederajat. Selanjutnya, pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non-formal berbentuk kelompok bermain atau KB, taman penitipan anak atau TPA, atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini pada jalur informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan 4 diatur lebih lanjut dengan pelaturan pemerintah. Prosedur pelaksanaan kegiatan pengembangan di kelompok bermain meliputi peserta didik, pendidik, pengelola, tempat, waktu, dan administrasi. Peserta didik di sini ada persyaratannya bagi peserta didik untuk dapat menjadi anggota dari kelompok bermain adalah 1. Usia 2-4 tahun dengan jumlah minimal 10 anak. Kedua, anak usia 5-6 tahun dengan catatan tidak mendapat kesempatan masuk di taman kanak-kanak atau TK dengan jumlah minimal 10 anak. Kedua, pendidik kelompok bermain harus memiliki beberapa kualifikasi sebagai berikut, yaitu kualifikasi kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Baiklah teman-teman, saya cukupkan presentasi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.